Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim 2 akan mereview artikel yang berjudul Menentukan Kecerdasan Bisnis. Sistem intelijen bisnis mendukung proses pengambilan keputusan organisasi dengan memungkinkan pengambil keputusan untuk menyimpan, mengakses, dan menganalisis data penting. Sistem intelijen bisnis memungkinkan pengambil keputusan untuk mengevaluasi data tentang pelanggan, pesaing, lingkungan bisnis, dan untuk mencapai keunggulan kompetitif melalui penggunaan teknik deskriptif dan prediktif. Namun, model ini tidak dipahami dengan baik, sehingga dilakukan studi apakah kualitas informasi dan kualitas sistem intelijen bisnis berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan keseluruhan sistem intelijen bisnis. Tinjauan dari literatur. Studi menunjukkan bahwa sistem intelijen bisnis memberikan nilai bagi organisasi, tetapi keberhasilan sistem tidak selalu dapat diukur. Untuk mengatasi masalah tersebut, model keberhasilan sistem informasi membantu dalam pembentukan landasan teoritis untuk menguji hubungan antara kualitas sistem informasi dan intelijen bisnis dan keberhasilan sistem yang diukur dengan penggunaan informasi. Model keberhasilan sistem informasi didasarkan pada asumsi bahwa penggunaan sistem secara keseluruhan merupakan indikasi keberhasilan sistem informasi. Sistem intelijen bisnis. Sistem intelijen bisnis merupakan kumpulan teknologi informasi yang memungkinkan organisasi membuat keputusan yang lebih efisien dan terinformasi yang menghasilkan hasil kinerja yang lebih baik. Teknologi informasi ini mencakup aplikasi dan proses yang memungkinkan konsolidasi, penyimpanan, pengambilan, dan analisis data. Informasi yang diproses oleh sistem intelijen bisnis bersifat multidimensi dan berasal dari banyak sumber yang heterogen, seperti database, gudang data, maupun sumber eksternal dan internal. Model sukses Delon McLean. Keberhasilan sistem informasi sulit untuk didefinisikan karena kompleksitas yang melekat, saling ketergantungan, dan susunan multidimensi dari sistem yang sukses. Model keberhasilan ini dikembangkan berdasarkan gagasan dan ide bahwa sistem informasi bergantung pada 6 variabel evaluasi, yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, niat untuk menggunakan atau penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih. Kualitas informasi. Sistem kecerdasan bisnis memperoleh data mentah dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi dan menghasilkan data analitik dengan tingkat keandalan yang tinggi. Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa kualitas informasi sangat mempengaruhi dalam pertimbangan keberhasilan sistem kecerdasan bisnis. Dalam hal ini, mengacu kepada keakuratan, kelengkapan, penyajian, dan objektivitas informasi yang dipakai. Meskipun salah satu faktor penting dalam penggunaan informasi adalah kualitas informasi, penelitian sebelumnya menunjukkan adanya hubungan kualitas sistem dengan pendukung lain. Kualitas sistem. Kualitas sistem berfokus pada fitur dan karakteristik yang diinginkan dari suatu sistem. Kualitas sistem mencakup integrasi aplikasi, database, dan proses yang menyediakan informasi yang akurat dan sangat andal selama pengambilan keputusan. Yang terdiri dari 4 dimensi, yaitu
kualitas data ialah suatu komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam kualitas sistem, yang terdiri dari 4 dimensi, yaitu pertama, ada kualitas data intrinsik, meliputi akurasi data, objektivitas, kepercayaan, dan reputasi. Ada kualitas data aksesibilitas yang membahas tentang keamanan terkait akses ke informasi untuk pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga, ada kualitas data kontekstual, mencakup ketepatan waktu, kecukupan, dan relevansi informasi. Lalu, dimensi terakhir adalah representasi di mana kualitas data mengacu pada kemampuan pengguna untuk menafsirkan dan memahami data. Information use atau penggunaan informasi. Penggunaan informasi dalam sistem telah diteliti secara ekstensif dalam konteks penerimaan teknologi, dengan sebagian besar penelitian menekankan penggunaan teknologi aplikasi. Penelitian adopsi sistem sebelumnya telah difokuskan pada karakteristik keberhasilan, penerimaan, implementasi, dan kemampuan untuk membuat keputusan. Penekanan pada penggunaan aplikasi menyoroti kebutuhan untuk mempelajari penggunaan informasi secara holistik sebagai suatu sistem dalam organisasi. Sistem maturity atau kematangan sistem. Sistem intelijen bisnis dapat dibedakan dari teknologi informasi lainnya karena fokus sistem intelijen bisnis adalah pada analisis data yang berasal dari sumber yang berbeda baik di dalam maupun di luar organisasi. Keluaran dari sistem intelijen bisnis adalah informasi berkualitas yang dapat digunakan untuk membantu mengambil keputusan. Organisasi yang menerapkan teknologi informasi memerlukan metode untuk mengevaluasi kinerja dan ketersediaan. Integrasi data atau sumber data, dan B. Analitik, di mana tingkat kematangan mempengaruhi kualitas informasi yang digunakan dalam sistem ini. Critical of previous research methods, atau bisa juga kita artikan sebagai kritik terhadap metode penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelitian sebelumnya, penelitian ini berhipotesis bahwa keberhasilan sistem intelijen bisnis terkait dengan penggunaannya dan manfaat yang dirasakan bagi organisasi. Pertanyaan dan desain penelitian yang menyeluruh. Model yang ditunjukkan pada gambar 1 memberikan representasi visual dari hubungan antara variabel penelitian dan indikator. Tanda panah menunjukkan hubungan antara kualitas informasi dan kualitas sistem intelijen bisnis dengan penggunaan informasi. Berikut ini adalah gambar 1. Dari penjelasan dan gambar yang disajikan sebelumnya, peneliti dapat menentukan 6 pertanyaan antara lain. Subpertanyaan 1, yaitu apa hubungan antara kualitas informasi dan keberhasilan sistem intelijen bisnis yang diukur melalui penggunaan informasi. Subpertanyaan 2, yaitu apa hubungan antara kualitas sistem intelijen bisnis dan keberhasilan sistem intelijen bisnis yang diukur melalui penggunaan informasi. Subpertanyaan 3, yaitu apa hubungan antara kualitas informasi dan penggunaan informasi saat menggunakan sumber data konstruk kematangan sebagai variabel moderasi. Subpertanyaan 4, yaitu apa hubungan antara kualitas informasi dan penggunaan informasi ketika menggunakan kemampuan analisis konstruksi kematangan sebagai variabel moderasi. Subpertanyaan 5, yaitu apa hubungan antara kualitas sistem dan penggunaan informasi saat menggunakan sumber data konstruk kematangan sebagai variabel moderasi. Dan subpertanyaan yang keenam, yaitu apa hubungan antara kualitas sistem dan penggunaan informasi saat menggunakan kemampuan analisis konstruksi kematangan sebagai variabel moderasi. Keabsahan validitas instrumen yang digunakan dalam Popovi et al. 2014 studi mengikuti komposit keandalan CR Fornell dan nilai varians rata-rata AVE. Keandalan Popovic DKK 2014 menetapkan reliabilitas instrumen dengan menggunakan Cronbach alpha untuk menguji CR masing-masing variabel. Instrumen survei berisi 9 pertanyaan yang diukur pada skala Likert 7 poin. Koefisien alpha Cronbach dihitung untuk variabel dependen dan independen untuk memverifikasi keadaan instrumen.
Selanjutnya adalah ringkasan pengujian hipotesis. Hipotesis 0 untuk ke-6 subpertanyaan di atas semuanya ditolak karena hubungan yang kuat dan signifikan secara statistik diamati di antara variabel-variabel penelitian. Analisis korelasi Pearson menunjukkan bahwa ada hubungan linear positif yang kuat antara kualitas informasi dan penggunaan informasi, serta antara kualitas sistem dan penggunaan informasi. Kita lihat pada gambar 6 yang menunjukkan residual scatter plot IU dan SQ yang dimoderasi oleh AC Maturity. IU yang artinya information use, artinya penggunaan informasi. SQ yaitu system quality, artinya kualitas sistem. Dan AC yaitu analytical capabilities yang artinya kemampuan analitis. Scatter plot residual menunjukkan hubungan antara IU dan SQ ketika dimoderasi oleh AC Maturity. Korelasi parsial dijalankan untuk memperkenalkan efek kematangan konstruksi sumber langsung dan kemampuan analitis. Hasil korelasi parsial akan menunjukkan signifikansi statistik untuk semua variabel ketika mengontrol sumber data dan kemampuan analitis secara terpisah. Koefisien yang dihasilkan ini akan menunjukkan bahwa semua variabel saling mempengaruhi ketika dimoderasi oleh kedewasaan. Kemudian kita lihat pada gambar 7 yang menunjukkan hamparan plot pencar untuk IQ, IU, dan SQ, IU yang dimoderasi oleh DS Maturity. IQ yaitu Information Quality atau kualitas informasi, IU yaitu Information Use atau penggunaan informasi, SQ yaitu System Quality atau kualitas sistem, DS yaitu Data Sources atau sumber data. Lingkaran padat mewakili hubungan IQ dan IU ketika dimoderasi oleh DS Maturity. Sedangkan lingkaran yang digariskan mewakili hubungan antara SQ dan IU ketika dimoderasi oleh DS Maturity. Lalu ada garis regresi putus-putus menunjukkan hubungan linear positif antara IQ dan IU. Dan garis regresi yang solid menunjukkan garis linear hubungan antara SQ dan IU ketika dimoderasi untuk DS Maturity. Yang terakhir, hamparan menunjukkan bahwa keduanya memiliki hubungan positif yang kuat ketika dikendalikan oleh DS Maturity. Pada gambar 8, hamparan plot pencar untuk IQ, IU, dan SQ, IU yang dimoderasi oleh AC Maturity. IQ sebagai kualitas informasi, IU adalah pengguna informasi, SQ adalah kualitas sistem, AC adalah kemampuan analitis. Lingkaran padat mewakili hubungan antara IQ dan IU ketika dimoderasi oleh AC Maturity. Lingkaran yang digariskan mewakili hubungan antara SQ dan IU ketika dimoderasi oleh AC Maturity. Garis regresi putus-putus menunjukkan hubungan linear positif antara IQ dan IU ketika dimoderasi oleh AC Maturity. Garis regresi solid menunjukkan hubungan linear untuk SQ dan IU ketika dimoderasi untuk AC Maturity. Overlay menunjukkan bahwa kedua hubungan memiliki hubungan positif yang kuat ketika dikendalikan oleh AC Maturity. Ringkasan hasil. Sistem intelijen bisnis terdiri dari kombinasi berbagai teknologi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan organisasi. Literatur menunjukkan untuk mengukur keberhasilan sistem intelijen bisnis
bisnis secara akurat, perlu memahami struktur proses penciptaan nilai. Karena manfaat sistem intelijen bisnis sulit diukur, para sarjana telah mengambil pendekatan yang berbeda untuk mempelajari keberhasilan sistem menurut kutipan Fink et al. Pada tahun 2017. Jadi, studi ini membahas hubungan antara variabel independen dengan dependen menggunakan produk momen Pearson dan korelasi parsial. Hasil dari analisis menunjukkan hubungan antara variabel independen dan dependen secara statistik signifikan. Untuk sub-question yang pertama, hipotesis nomornya hipotesis 01 berhipotesis alternatif 1 dengan resultnya atau hasil adalah reject dan null. Untuk sub-question yang kedua, hipotesis nomornya yaitu hipotesis 02 berhipotesis alternatif 2 dengan resultnya yaitu reject dan null. Sub-question yang ketiga dengan hipotesis number hipotesis 03 per hipotesis alternatif 3 dengan resultnya yaitu reject dan null. Sub-question keempat dengan hipotesis number dengan hipotesis 04 per hipotesis alternatif 4 dengan hasilnya yaitu reject dan null. Untuk sub-question kelima yaitu hipotesis 05 per hipotesis alternatif 5 dengan resultnya yaitu reject dan null. Untuk sub-question ke-6 hipotesis 06 per hipotesis alternatif 6 dengan resultnya itu reject dan null. Hasil juga menentukan bahwa ketika mengendalikan faktor kematangan ada pengaruh yang signifikan pada hubungan antara sistem dan kualitas informasi serta penggunaan informasi. Meskipun penelitian ini membatasi analisis pada populasi spesifik negara dan sampel penggunaan sistem informasi yang luas, hasil analisis mendukung harapan bahwa perubahan kualitas informasi akan menghasilkan perubahan serupa pada penggunaan informasi. Ketika kualitas informasi meningkat, penggunaan informasi juga meningkat, dan sebagai hasilnya, sistem intelijen bisnis lebih berhasil. Analisis menunjukkan bahwa memang terdapat hubungan yang cukup signifikan antara kualitas informasi dan penggunaan informasi jika dimoderasi oleh sumber data konstruk kematangan. Hasil analisis ini menyarankan bahwa penelitian masa depan harus memasukkan faktor-faktor selain faktor kualitas untuk cukup memahami hubungan antara kualitas informasi dan keberhasilan informasi. Hasil analisis korelasi ini selanjutnya mendukung kesimpulan bahwa faktor kematangan berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara kualitas informasi dan penggunaan informasi. Tidak seperti penelitian sebelumnya yang tidak menemukan bukti jelas berkaitan dengan pengaruh kualitas sistem pada penggunaan informasi. Penelitian ini menemukan bahwa kualitas sistem memang mempengaruhi penggunaan informasi. Ketika dimoderasi oleh kematangan sumber data, analisis menunjukkan bahwa hubungan antara kualitas sistem dan penggunaan informasi tetap signifikan. Analisis ini mendukung hasil yang diharapkan dan menentukan bahwa memang ada hubungan antara kualitas sistem dan penggunaan informasi yang dipengaruhi oleh sumber data. Menemukan hasil yang tidak meyakinkan ketika menganalisis kualitas sistem dan berhipotesis bahwa kualitas sistem memungkinkan memiliki pengaruh tidak langsung pada penggunaan informasi. Signifikansi hubungan yang diidentifikasi dalam subpertanyaan 3 dan 5 menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan informasi berdasarkan informasi dan kualitas sistem dipengaruhi oleh kematangan sumber data.
Temuan ini menunjukkan bagaimana sistem yang diimplementasikan dengan baik dan matang berkaitan dengan penggunaan informasi di dalam sistem. Hasilnya menunjukkan adanya hubungan moderat antara kualitas sistem dan penggunaan informasi saat memoderasi untuk kemampuan analitis. Temuan ini mirip dengan subpertanyaan 5, yaitu menunjukkan bahwa sistem intelijen bisnis yang diimplementasikan dengan baik dan matang akan mempengaruhi hubungan antara kualitas sistem dan penggunaan informasi. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan informasi berdasarkan kualitas sistem meningkat ketika mengendalikan kemampuan analitis konstruk kematangan. Perbandingan kerangka dan teori. Model keberhasilan ISD Lone dan MC Lian mewakili salah satu teori mendasar mengenai keberhasilan sistem informasi. Penelitian ini memanfaatkan bahwa model sebagai kerangka teoritis dan menentukan bahwa informasi dan kualitas sistem keduanya secara signifikan dan positif terkait dengan penggunaan informasi sebagai ukuran keberhasilan intelijen bisnis. Popovic DKK 2014 menjelaskan kebutuhan untuk menganalisis sistem intelijen bisnis dalam konteks tugas sistem yang dimaksud yaitu untuk menghasilkan informasi yang dapat ditindaklanjuti yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan organisasi. Dan Hagnoi et al. 2015 berpendapat bahwa model keberhasilan IS adalah alat yang digunakan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang sistem intelijen bisnis. The Popovic DKK 2014 studi difokuskan pada pemahaman bagaimana kualitas informasi dan kualitas sistem mempengaruhi penggunaan informasi sebagai bentuk keberhasilan saat menganalisis nilai-nilai berbagai informasi organisasi. Keterbatasan. Dalam bentuk eksekutif senior, para peserta mewakili individu yang bertanggung jawab untuk operasi, analisis data, pengambilan keputusan, dan manajemen. Survei berfokus pada sampel tugas industri yang luas, dan pendekatan umum ini dapat mempengaruhi tanggapan peserta dan dapat menjelaskan korelasi yang sangat kuat antara konstruksi independen dan dependen. Sebuah studi yang lebih terfokus akan memungkinkan kesimpulan yang lebih bertarget mengenai penggunaan sistem intelijen bisnis dalam pengaturan industri tertentu. Penelitian ini terbatas karena menganalisis hubungan antara konstruksi dependen dan independen, tetapi tidak menjelaskan kausalitas. Hasil penelitian menunjukkan hubungan yang kuat antara konstruksi yang menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut mengenai kausalitas keberhasilan intelijen bisnis berdasarkan faktor keberhasilan kualitas tersebut. Hasil penelitian ini memiliki implikasi yang kuat untuk praktek baik para sarjana maupun praktisi. Dari perspektif ilmiah, temuan penelitian ini mengkonfirmasi teori yang sudah ada sebelumnya dan memperluas jalan penelitian di masa depan. Analisis data menunjukkan bahwa faktor kualitas terkait erat dengan penggunaan informasi sebagai ukuran keberhasilan. Dalam penelitian ini menyoroti bahwa faktor kematangan memiliki pengaruh sedang hingga kuat terhadap hubungan antara informasi dan kualitas sistem dan penggunaan informasi. Proses organisasi dan teknologi diukur dalam konteks kedewasaan telah terbukti mempengaruhi persepsi kualitas dalam suatu organisasi, yaitu menurut Olzak
2016. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa persepsi kualitas informasi dan sistem dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang terkait dengan kematangan. Untuk suatu perbandingan, analisis yang dilakukan dalam penelitian ini membuktikan pentingnya kualitas informasi, tetapi juga menunjukkan hubungan yang kuat antara kualitas sistem dan penggunaan informasi. Temuan studi ini berarti bahwa organisasi yang memiliki sistem kualitas yang lebih tinggi dan menggunakan informasi berkualitas lebih tinggi lebih mungkin untuk berhasil. Jadi, untuk benar-benar mendapatkan manfaat dari penerapan sistem intelijen bisnis, organisasi harus berkonsentrasi pada kualitas daripada kuantitas, kecepatan, atau keragaman. Data yang digunakan oleh sistem intelijen bisnis berasal dari mana saja di dunia, sehingga meningkatnya penggunaan sistem intelijen bisnis di seluruh organisasi menengah dan besar memerlukan studi yang menganalisis keberhasilan sistem dari perspektif multinasional. Meskipun hubungan antara konstruksi yang kuat, analisis korelasi tidak menentukan penyebab keberhasilan sistem intelijen bisnis. Dengan demikian, untuk menentukan kausalitas diperlukannya penelitian lebih lanjut. Selain itu, kompleksitas sistem intelijen bisnis mengharuskan peneliti untuk fokus pada faktor tambahan yang mungkin mempengaruhi kualitas. Menurut Palurupali dan Bose pada tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kematangan mempengaruhi hubungan antara faktor kualitas dan keberhasilan sistem. Proses organisasi dan teknologi juga telah terbukti bahwa mempengaruhi persepsi kualitas dalam suatu organisasi, menurut Sedon pada tahun 2017. Dan kawan-kawan menunjuk perlunya penelitian tentang proses penciptaan nilai tertentu seperti aset sistem, kemampuan, sumber daya organisasi, dan nilai bisnis untuk menentukan bagaimana proses ini mempengaruhi keberhasilan sistem. Penelitian tambahan di bidang penciptaan nilai dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang implementasi dan penggunaan sistem intelijen bisnis yang sukses. Kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami hubungan antara faktor kualitas dan keberhasilan penggunaan sistem intelijen bisnis. Populasi yang menarik untuk penelitian ini adalah eksekutif senior di organisasi Amerika Serikat yang menggunakan sistem intelijen bisnis untuk membuat keputusan. Karena sifat sistem intelijen bisnis yang sangat kompleks, sistem ini jarang diimplementasikan dengan cara yang memungkinkan organisasi untuk mewujudkan potensi penuh mereka. Popovi et al. 2012-2014. Kompleksitas ini juga dapat mempersulit pengukuran keberhasilan sistem. Studi ini berkontribusi pada tubuh pengetahuan
dengan mendokumentasikan pentingnya hubungan antara faktor kualitas dan keberhasilan sistem intelijen bisnis yang diukur dengan penggunaan informasi. Mirip dengan penelitian sebelumnya, kualitas informasi ditemukan secara signifikan terkait dengan penggunaan informasi sebagai ukuran keberhasilan sistem. Selain itu, analisis saat ini menemukan bahwa kualitas sistem juga berhubungan positif dengan penggunaan informasi, hubungan yang tidak meyakinkan dalam studi sebelumnya, oleh Popovi et al. 2014. Selain mempelajari hubungan langsung antara kualitas dan penggunaan informasi, penelitian ini juga meneliti efek moderasi dari faktor kematangan pada keberhasilan sistem intelijen bisnis. Hasil studi menyoroti bahwa kompleksitas teknologi yang digunakan dalam sistem intelijen bisnis memerlukan analisis tambahan dari faktor kematangan yang mempengaruhi kualitas dan penggunaan sistem. Hasil penelitian mengonfirmasi penelitian sebelumnya oleh grup Gels dan Jacks tahun 2015. Dengan menunjukkan bahwa proses tambahan mempengaruhi kualitas dan penggunaan sistem intelijen bisnis. Persepsi kualitas dalam sistem intelijen bisnis terkait dengan konten informasi seperti yang dirasakan oleh pengguna yang dituju, Peters, X, Tona, dan Popovi tahun 2016. Meskipun studi tersebut memberikan bukti tambahan bahwa model keberhasilan SI yang dikembangkan oleh Delon dan Maclan tahun 2003 memberikan dasar yang kuat untuk memahami keberhasilan sistem intelijen bisnis. Faktor tambahan harus dipertimbangkan untuk memahami dan mengevaluasi penggunaan sistem intelijen bisnis secara memadai. Studi ini mendukung pentingnya sistem intelijen bisnis dan menunjukkan bahwa kesuksesan yang diukur dengan penggunaan informasi memiliki hubungan yang kuat dengan faktor kualitas dan kedewasaan. Sekian review artikel dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.